Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita pada pertemuan kali ini akan membahas distorsi pasar dalam perspektif Islam. Distorsi perspektif Islam. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan distorsi? Adakah yang tahu? Wiranto, apa itu distorsi? Distorsi pasar ya? Apa distorsi toh? Pandu, apa itu distorsi? Distorsi pasar Pandu, mana Pandu? seperti Pandu, mana Pandu? Apa Du? Distorsi Du? Maaf Pak, nggak kedengeran Pak. Hah? Nggak kedengeran? Nggak kedengeran. Iya, makanya saya diam aja, dikirain Bapak nanya siapa Pak. Kurang jelas. Ini udah jelas belum nih? Iya. Udah kedengeran, sip. Nah, Kenapa Pak? apa yang dimaksud dengan distorsi? Distorsi. Apa yang dimaksud dengan distorsi? Adakah yang tahu? Pas. Ekonomi Pak. Pas nih, pas. Ekonomi Pak. Ekonomi. Ketidakseimbangan Pak. Apa? Ketidakseimbangan. Keseimbangan. Itu siapa yang jawab? Wiranto. Wiranto. Iya. Oh, ada lagi Iya, yang Pak. lain? Distorsi? Apa distorsi? Keramaian mungkin Pak. Kalau Keramaian Pak. kenapa? Keramaian di Iya. pasar gitu ya? Ngapain nyeritain keramaian di pasar di sini? Pasar udah jelas ramai, banyak yang dagang toh. Siapa apa tadi yang ngomong? Oke ya, jadi kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu bisa dicari juga secara online di Google, KBBI online, Kamus Besar Bahasa Indonesia online. Kata distorsi itu memiliki arti penyimpangan. Ya. Apa Pandu definisi distorsi artinya? Penyimpangan Pak. Penyimpangan. Berarti yang dimaksud dengan distorsi pasar adalah penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di pasar. Ya, ini dilihat dari perspektif Islamnya kayak apa nih? Penyimpangan yang terjadi di pasar. Ya. Karena kalau dilihat secara kasat mata, mungkin pasar tenang-tenang saja. Ya, tidak ada kejanggalan apapun di dalam pasar. Tapi sebetulnya ketika kita masuk lebih dalam lagi ke pasar, itu banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di pasar. Makanya Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita ketika hendak memasuki pasar untuk membaca doa. Ya, untuk membaca apa? Membaca doa. Doa ketika masuk ke dalam pasar. Biasanya ibu-ibu nih yang sering ke pasar. Coba Yulia, apa doa masuk ke dalam pasar? Wah, kurang tahu, Pak. Hah? Yulia bukannya sering belanja ke pasar? Sering, Pak. Sering baca doa apa enggak? Enggak. Enggak pernah baca doa ya? Yang perempuan lagi siapa? Yani. Yani, doa masuk ke dalam pasar gimana nih? Saya bacanya bismillah doang, Pak. Bacanya bismillah doang.
Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Iya, Pak. Ya, nanti kalau mau memasuki pasar hendaknya mengamalkan doa yang diajarkan oleh Nabi, ya. Apa doanya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita kalau kita hendak memasuki pasar baca doa, ya. Doanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Coba ulangi Pandu doanya, Du. Bapak, saya nggak dengar, Pak. Pandu mah nggak dengar melulu nih. Gak jelas, Pak, putus-putus. Saya sinyalnya jelek. Yusron, mana Yusron? Coba ulangi Ron, doa masuk pasar tadi yang udah saya sebutkan. Tadi patah-patah suaranya. Hah? Patah-patah tadi pas Bapak ngomong suaranya. Patah-patah. Udah kayak Iya, Pak, lalu Pak. udah kayak ranting pohon patah-patah ya. Saya ulangi ya. Iya, Pak. Coba baca bareng-bareng. Kita baca bareng-bareng biar hafal ya. Iya, Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. 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 La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wahdahu la syarikalah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul Lahul mulku mulku wa lahul hamdu walahul hamdu hamdu yuhyi wa yumitu yuhyi wa yuhyi yumiit wa yumitu wa huwa hayyun la yamut wa huwa hayyul la yamut yamutu biyadihil khair biyadihil khair khair wa ala kulli syai'in qadir. wa huwa ala kulli syai'in kulli syai'in qadir. Oke ya. Jadi doanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Coba Pak Lukman, kayaknya Pak Lukman nyatet nih. Coba baca, Pak. Doa memasuki Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamutu biyadikal khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Biyadihil Ya, Pak. Biyadihil khair, Pak. Ya, bukan biyadikal khair tapi biyadihil Oh ya. Biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Syai'in qadir. Jadi nanti Yani, terus Yulia, terus ibu-ibu yang lain kalau mau ke pasar, baca doa lah yang diajarkan sama Nabi, ya. Kenapa kita harus baca doa? Agar kita semua bisa terhindar dari kejahatan-kejahatan yang terjadi di pasar. Ya, karena ketika seseorang masuk ke dalam pasar, itu banyak godaan di sana, ya. Banyak setan yang berseliweran, ya. Kenapa? Karena terjadi kecurangan-kecurangan yang sangat dahsyat di pasar itu. Ya, makanya hari ini kita bahas nih distorsi pasar dalam perspektif Islam. Apa saja kecurangan-kecurangan yang terjadi di pasar itu? Kalau kita lihat dalam perspektif Islam itu bisa dibagi ke dalam 3 bagian. Ya, yang pertama 3 bentuk distorsi pasar. Yang pertama yang disebut dengan bai najas. Ya, yang disebut dengan bai najas. Kemudian yang kedua ada juga yang disebut dengan ikhtikar atau talaqi rukban. Ya. Ini yang pertama ini jadi satu ya. Pertama, bentuk distorsi pasar itu rekayasa permintaan, contohnya bai najas. Kemudian rekayasa penawaran, contohnya ikhtikar dan talaqi rukban. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, bentuk distorsi pasar itu adalah yang disebut dengan tadlis. Tadlis itu
bisa diartikan kalau bahasa kitanya artinya penipuan. Ya, penipuan dalam jumlah apa? Penipuan dalam kuantitas, ya. Kemudian penipuan dalam kualitas atau dalam mutu, kemudian penipuan dalam harga, dan penipuan dalam waktu penyerahan. Ya, itu tadlis. Bentuk distorsi pasar yang kedua. Sedangkan bentuk distorsi pasar yang ketiga ada juga yang disebut dengan tagrir. Ya. Atau tagrir itu sama dengan istilah yang pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu gharar, ya, ketidakjelasan, atau bahasa kerennya uncertainty, ya, ketidakjelasan. Tidak jelas dalam hal apa? Tidak jelas dalam hal kuantitas, tidak jelas dalam hal kualitas, tidak jelas dalam hal harga, dan tidak jelas dalam waktu penyerahan. Ini 3 bentuk distorsi pasar yang harus diperhatikan sama kita, ya. Terlebih kalau di antara kita ada yang menjadi sebagai seorang pengusaha, maka kalau kita menjadi seorang pengusaha atau seorang pedagang, paling tidak harus menguasai 3 bentuk distorsi pasar ini. Ya, harus mengetahui lah. Sehingga ketika kita menjadi seorang pedagang, tidak melakukan hal-hal yang termasuk ke dalam 3 kelompok ini. Kalau kita melakukan hal-hal yang masuk ke dalam 3 kelompok ini, maka transaksi yang kita lakukan adalah transaksi yang haram. Ya, pendapatan yang kita terima adalah pendapatan yang haram. Apalagi kalau pendapatan itu masuk ke dalam tubuh kita, maka menjadi daging yang haram. Daging yang haram, kata Nabi, kullu lahmin nabata min suhtin illa kanatin nari aula bih. Tidak ada yang pantas memakan daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka nerakalah yang pantas memakannya, kata Nabi. Ya. Makanya bentuk distorsi pasar ini harus kita perhatikan betul-betul. Ya. Kenapa harus kita perhatikan betul-betul dan harus kita kuasai betul-betul? Karena kebanyakan orang-orang zaman sekarang ini mereka sudah tidak peduli lagi, ya, mana yang halal, kemudian mana yang haram. Ya, mereka mencari harta semau mereka. Ya, sudah tidak mementingkan lagi apakah harta yang dicari dengan jalan yang halal atau harta yang dicarinya dengan jalan yang haram. Ya, makanya pantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu pernah mengatakan, ya, kata Nabi, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang suatu zaman, kata Nabi, ya, la yubalul mar'u ma akhadhal mal, seseorang itu sudah tidak memperhatikan lagi dari mana dia mencari harta, amin halalin amin haramin, apakah dia mencari harta dari jalan yang halal ataukah dia mencari harta dari jalan yang haram. Ya, betul, hari ini terjadi apa yang disampaikan oleh Nabi. Ya, Nabi menyampaikan akan datang suatu zaman di mana orang-orang sudah tidak peduli lagi, sudah nggak memperhatikan lagi dari mana dia mencari harta, apakah harta yang halal ataupun yang haram. Ya, makanya ini terjadi di pasar kebanyakan. Ya, apa contohnya? Banyak contohnya. Salah satu contohnya adalah transaksi kecurangan yang terjadi di pasar. Curang dalam hal apa? Curang dalam hal timbangan misalnya. Ya, curang dalam hal timbangan. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Mutaffifin itu jelas sekali itu menegaskan, wailul lil mutaffifin, sungguh celaka, kata Allah, orang-orang yang curang. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun, yaitu orang-orang yang apabila mereka menerima timbangan nih dari manusia, mereka ingin dilebihkan timbangannya. Ya, udah ditimbang nih, beli cabai sekilo udah pas, tapi mereka minta lebihin dong, ya, sekilo lebih. Tapi kata Allah, wa idza kaluhum yukhsirun, apabila mereka menimbang, mereka mengurangi timbangan tersebut. Ya, kalau mereka jadi penjual nih, pedagang, harusnya sekilo, ya, mereka kurangin agar timbangannya tidak jadi sekilo, ya. Itu contoh
transaksi-transaksi kecurangan yang terjadi di pasar, ya. Transaksi-transaksi bentuk distorsi pasar. Tapi hari ini kita akan fokuskan kepada 3 pembahasan ini, ya. Kita akan bahas rekayasa permintaan, bayi najas, kemudian rekayasa penawaran, ini contohnya ikhtikar dan talaki rukban, kemudian tadlis, penipuan, kemudian tagrir, ya, atau transaksi gharar. Nanti kita akan bahas ketiga-tiganya. Pertama kita masuk ke contoh yang pertama terlebih dahulu, rekayasa permintaan. Rekayasa permintaan dalam bahasa Arabnya disebut dengan bayi najas, ya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah merekayasa transaksi permintaan agar orang-orang mau membeli barang-barang yang dijual. Yang merekayasa siapa? Yang merekayasa adalah teman-teman kita di pasar. Ya. Pura-pura menawar harga dengan harga yang tinggi, pura-pura memuji barang dengan barang yang bagus, ya, baju misalnya, kita jualan baju, kita suruh teman-teman kita kumpul di pasar, kumpul dong di pasar. Nanti pura-pura nggak bagus-bagusin baju yang kita jual, ya. Kemudian pura-pura menawar dengan harga yang tinggi, ya. Kan biasanya orang-orang kalau datang ke pasar, kalau banyak yang ngumpul, penasaran kan? Penasaran kan? Ingin mengetahui apa sih yang diramein gitu, ya. Kalau banyak yang beli, biasanya suka ikut-ikutan tuh, apalagi ibu-ibu, ya. Kalau banyak yang beli, apalagi suka ikut-ikutan. Nah, inilah yang masuk ke dalam kategori bayi najas, ya. Merekayasa permintaan. Orang yang pura-pura nawar tadi, orang yang pura-pura memuji barangnya dengan barang yang bagus, padahal temannya dia, mereka sudah kerjasama, mereka sudah kong kali kong, ya, satu sama lain, memuji barang, menawar dengan harga yang tinggi agar orang lain ikut-ikutan datang, ikut-ikutan membeli barang yang kita jual, ya. Inilah bayi najas, ya, atau rekayasa permintaan. Kalau dalam bahasa sederhananya, bayi najas itu, ya, merupakan si penjual ini menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar, tapi dengan tawaran harga yang tinggi agar orang lain tertarik untuk membelinya, atau kalau dalam bahasa kerennya disebut false demand, ya. Nah, keuntungan dari transaksi ini, ya, atau tambahan revenue atau tambahan keuntungan dari transaksi bayi najas ini hukumnya haram, bahkan haram mutlak, ya, tidak bisa ditolerir lagi, haram mutlak, ya. Kenapa haram mutlak? Karena, ya, transaksi yang dilakukan adalah dia melakukan transaksi nipu orang, ya, merekayasa permintaan, ya. Pura-pura temannya suruh muji barang, pura-pura temannya suruh nawar barang, padahal tujuannya agar orang lain bisa tertarik, kemudian membeli dengan harga yang tinggi, ya. Ini bayi najas atau rekayasa permintaan. Kemudian ada juga rekayasa penawaran, ya. Rekayasa penawaran ini disebut juga dalam istilah muamalahnya dengan kata ikhtikar, ya, merekayasa penawaran. Apa yang dimaksud dengan ikhtikar? Yang dimaksud dengan ikhtikar adalah penimbunan, ya, atau bahasa baratnya sama saja dengan monopoli rent seeking namanya, ya, atau mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi. Contohnya apa? Ya, contohnya menimbun BBM misalnya, terus menimbun gas 3 kg misalnya, atau menimbun beras misalnya, timbunan yang lain, ya, dengan tujuan membuat barang tersebut langka di pasar, sehingga kalau barangnya langka, ya, itu kan barang tersebut akan naik harganya. Kalau harga barang tersebut naik, maka orang-orang yang menimbun tadi akan mengeluarkan barang tersebut, ya, agar bisa dijual dengan harga yang mahal. Nah, inilah yang disebut dengan rekayasa penawaran. Dia membuat penawaran palsu sehingga menyebabkan barang-barang itu menjadi naik,
Ya, jika harga barang-barangnya naik, dia keluarkan barang-barangnya, kemudian dia jual kepada masyarakat. Ya, inilah yang disebut dengan ikhtikar, penimbunan. Dan keuntungan yang diambil, ya, dari hasil penimbunan tadi, jadi selisih dari harga normal, misalkan harga normal tabung 3 kg 20.000, tiba-tiba ada yang menjual sampai 50.000 karena ditimbun sama dia, ya. Orang-orang udah kesusahan nyari ke sana sini nggak ada, tapi ternyata dia keluarin tapi harganya mahal 50.000. Nah, selisih keuntungan yang diambil oleh pedagang tadi itu masuk ke dalam kategori selisih keuntungan yang diharamkan dalam Islam, ya. Makanya hati-hati melakukan transaksi penimbunan dengan tujuan misalnya ingin mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, ya. Kemudian rekayasa penawaran ada juga yang dinamakan dengan talaqi rukban, ya. Apa itu talaqi rukban? Talaqi rukban itu tindakan yang dilakukan oleh pedagang kota. Dia membeli barang petani yang masih berada di luar kota untuk mendapatkan harga yang lebih murah dari harga pasar yang sebenarnya. Ya, paham sampai sini? Jadi talaqi rukban itu kalau bahasa sederhananya mencegat pedagang yang dari desa, ya, yang hendak berangkat ke kota, ke pasar yang ada di kota, di tengah jalan dicegat nih sama orang. Ya, orang yang dari desa tadi yang bawa sayur-sayuran misalnya, yang mau dia jual ke kota, itu dicegat di tengah jalan. Tujuannya apa mencegat di tengah jalan? Pertama, dia ingin menyembunyikan harga barang-barang sayur-sayuran yang sesungguhnya yang ada di pasar. Ya, sehingga dia mendapatkan barang-barang yang lebih murah, ya. Nah, kalau dia dapat barang-barang yang lebih murah, maka nanti ketika barang-barang tersebut sudah dia beli, nanti akan dia jual di pasar dengan harga yang tinggi, ya. Nah, ini namanya talaqi rukban. Jadi mencegat pedagang yang dari desa menuju ke pasar yang ada di kota, di tengah jalan dicegat, ya. Tiba-tiba barang-barangnya dibeli sama dia, diborong, tapi diborongnya dengan harga yang murah, ya. Kemudian dia jual ke pasar dengan harga yang tinggi. Ini juga masuk ke dalam kategori rekayasa penawaran atau talaqi rukban, ya. Dan transaksi ini juga hukumnya haram dalam Islam, ya. Nah, kenapa talaqi rukban dilarang? Pertama, dia berusaha mencegah masuknya barang ke pasar, ya. Kenapa dia cegah masuknya barang ke pasar? Agar barang-barang yang ada itu bisa dia kuasai, ya. Dia bisa beli dengan harga yang murah, bisa dia kuasai, kan sama saja dengan penimbunan ini. Kemudian dia jual di pasar dengan harga yang lebih tinggi, ya. Nah, yang kedua, ya, mencegah si penjual dari luar kota atau dari desa untuk mengetahui harga pasar yang sesungguhnya atau untuk mengetahui harga pasar yang berlaku, ya. Cabai sekilonya misalkan di pasar 25.000, ternyata sama orang lain tuh dicegat di tengah jalan, dibilang, oh harga di pasar nih 15.000, ya. Di pasar nih saya beli aja dengan harga 10.000 biar nanti saya jual di pasar dengan harga 15.000, ya. Nah, ini kan curang sekali kalau transaksi dilakukan seperti ini. Kasih petani jual 10.000 ke dia, tapi dia jual di pasar sampai dengan harga 25 sampai dengan harga 25.000, ya. Inilah transaksi talaqi rukban, salah satu bentuk distorsi pasar yang pertama, ya. Jadi apa, Ron, distorsi pasar yang pertama, Ron? Kenapa? Yang pertama Distorsi pasar itu yang pertama ada bai najas, rekayasa permintaan. Rekayasa Yang permintaan. kedua, nah, ada rekayasa penawaran atau ikhtikar. Ikhtikar. Ya. Kemudian ada apa lagi nih ya? Talaqi rukban. Tindakan. Nah, ini deh. Terus ada tadlis, penipuan, sama taghrir, ketidakjelasan. Ketidakjelasan, ya. Tadi rekayasa permintaan dan rekayasa penawaran sudah jelas, ya. Bai najas sudah jelas, ya, pura-pura menipu barang temannya
kemudian menawar dengan harga yang tinggi agar orang lain bisa tertarik. Ya, itu bai najas. Dan yang kedua, ada yang namanya ikhtikar. Ikhtikar tadi penimbunan atau rekayasa penawaran. Ya. Nah, bentuk rekayasa penawaran yang kedua ada namanya talaki rukban. Tadi sudah saya jelaskan. Nah, sekarang bentuk distorsi pasar yang kedua, ada yang namanya tadlis, ya, atau bahasa kitanya disebut dengan penipuan. Ya, bahasa kerennya unnau tuan party. Jadi yang namanya nipu, ya, itu yang tahu kalau dia nipu siapa? Orangnya, Pak. Kenapa? Yang tahu nipu, orangnya yang nipu. Orangnya yang nipu. Kalau misalkan ada si penjual sama si pembeli, ada salah seorang yang melakukan suatu penipuan. Misalnya si penjual melakukan suatu penipuan. Berarti yang tahu kalau si penjualnya nipu siapa? Si penjual, Pak. Si penjual sendiri. Ya. Jadi kalau si pembelinya itu dia tidak mengetahui kalau si penjualnya sedang menipu. Makanya tadlis ini, ya, ini bahasa apa ya? Bahasa baratnya unnau tuan party, hanya diketahui oleh satu orang. Siapa yang mengetahui transaksi penipuan tadi? Ya orang yang menipunya tadi. Kalau si pedagangnya menipu, maka si pedagang yang tahu kalau dia nipu, ya. Kalau si pembelinya nipu, ya si pembeli yang tahu kalau si pembelinya nipu. Tapi jarang kalau pembeli nipu. Biasanya kebanyakan pedagang yang nipu, ya. Makanya tadlis ini salah satu karakteristiknya itu hanya diketahui oleh satu orang atau hanya diketahui oleh sebelah pihak, ya. Ini tadlis. Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-An'am ayat 152 ini memerintahkan kepada kita untuk menyempurnakan takaran, ya. Dan timbangan itu secara adil. Jadi tidak boleh mengurangi timbangan, bahkan harus menyempurnakan timbangan itu dengan sebaik-baiknya. Lebih dari yang seharusnya justru itu lebih dianjurkan. Ya, 1 kilo beli beras misalnya atau beli cabai dilebihkan dari 1 kilo justru itu malah lebih bagus, ya. Ini perintah dalam Al-Qur'an. Bukan justru malah mengurangi timbangan sehingga terjadi yang namanya penipuan, ya. Kenapa tadlis dilarang? Karena tadlis itu melanggar prinsip ridho sama ridho, ya. Kalau si penjual sama si pembeli mereka sudah sepakat melakukan transaksi jual beli, sudah ridho sama ridho dengan harga cabai 1 kilo, tapi ketika pulang ke rumah si pembeli nimbang lagi cabainya ternyata malah kurang dari 1 kilo. Kira-kira ridhonya tetap ada atau hilang si pembeli ridhonya? Hilang. Ya, malah yang ada mencaci maki si penjual, ya. Iya. Jadi prinsip ridho sama ridhonya sudah dilanggar oleh si penjual. Makanya perbuatan tadlis ini sangat dilarang dalam Islam, ya. Nah, macam-macam tadlis. Tadlis ini bisa terjadi dalam beberapa bentuk, ya. Tadlis terjadi dalam beberapa bentuk, contohnya terjadi dalam kuantitas. Misalnya menjual baju 1 kontainer. Ya, kalau 1 kontainer kan banyak kan, ngitungnya agak sulit gitu. Sehingga banyak orang-orang yang ketika menjual baju 1 kontainer, yang reject bajunya tetap dimasukin ke kontainer. Dimasukinnya ke mana? Dimasukin di paling bawah. Yang bagus-bagus ditaruh di atas. Sehingga kalau orang mau ngecek secara acak, pasti yang diambil yang di atas. Ketika dia ngambil yang atas, dicek, oh ternyata bagus. Padahal yang jelek-jeleknya ditimbun paling bawah, ditaruh paling ujung di kontainer tadi. Ya, ini salah satu penipuan dalam kuantitas. Kemudian dalam kualitas juga bisa terjadi penipuan. Contohnya apa? Contohnya menyembunyikan cacat atau kualitas buruk yang tidak disepakati penjual dan pembeli. Ya, contohnya apa? Contohnya seperti penjualan mobil bekas. Ya, mobil sudah pernah turun mesin tapi dibagus-bagusin oleh si penjual, ya.
mobil mesinnya ternyata ada yang cacat nih, ya, tapi ternyata oleh si penjual tidak disampaikan cacat dari mesin mobil tersebut, sehingga kualitas yang kualitas barang yang dibeli itu jadi rendah. Nah, kalau kualitas barang yang dibeli rendah tidak disampaikan secara utuh sama si penjual, maka masuk ke dalam kategori tadlis dalam kualitas, ya. Makanya Nabi kalau jadi pedagang itu kan digelari dengan gelar Al-Amin, ya, orang yang paling jujur. Kenapa Nabi dikatakan orang yang paling jujur? Karena ketika Nabi melakukan transaksi jual beli, dia jelaskan sedetail mungkin, ya, cacat dari barang tersebut, kemudian kelebihan dari barang tersebut. Jadi tidak ada yang dirugikan. Sehingga orang-orang ketika membeli barang mereka puas, ya, dengan apa yang disampaikan oleh Nabi ketika menjadi seorang penjual. Itu ya. Ini tadlis dalam kualitas. Contohnya tadi pasar penjualan mobil bekas. Jadi disembunyikan cacat dari kualitas barang yang diperjualbelikan. Kemudian ada yang namanya tadlis dalam harga, ya, atau ghaban fahish namanya. Contohnya apa? Contohnya kasus supir taksi, ya. Taksi itu kalau dia jalan itu kan pakai argo kan. Argonya itu kan terus berubah berdasarkan jarak yang ditempuh. Per 1 kilo misalnya Rp4.000, ya. Tapi ada sebagian supir taksi mereka memodifikasi argo yang mereka miliki. Harusnya dalam 1 kilo 4.000 penambahannya, tapi sama dia dipercepat, bukan dalam 1 kilo, tapi hanya dalam 500 meter 4.000, ya, atau dalam 200 meter langsung berubah 400.000. Sehingga harga yang ditampilkan oleh argo tersebut itu bukan harga yang sesungguhnya, gitu. Dia ingin mengambil keuntungan yang lebih besar sehingga melakukan penipuan dalam harga. Contohnya dalam kasus supir taksi tadi, ya. Kalau sekarang kan zamannya sudah canggih kan, kita pesan Grab sekian kilo, nominalnya sudah keluar kan. Kita bayar dalam jarak 5 kilo misalnya 20.000, gitu. Atau bayar dalam jarak 10 kilo misalnya 30.000, sudah jelas hitungannya. Tapi kalau dalam taksi itu masih meraba-raba kalau dia menggunakan sistem agro, ya, karena kita nggak tahu argonya itu real betul atau tidak. Kalau betul, ya, tidak dikotak-atik sama supir taksinya, maka transaksi keuntungan yang diambil, pendapatan yang diambil sama supir taksinya itu menjadi pendapatan yang halal. Tapi kalau diotak-atik sama dia, maka pendapatan yang diterima adalah pendapatan yang haram, ya. Ini contoh tadlis dalam harga. Kemudian ada juga tadlis dalam waktu penyerahan, ya, atau disebut keseimbangan semu, ya. Nipu dalam waktu penyerahan. Contohnya apa? Contohnya tukang jahit celana, Pak, jadinya berapa hari? Nanti 3 hari lagi ke sini ya, sudah jadi. Pas kita datang ke situ belum dipotong celananya, ya. Nah, ini tadlis dia tuh, tukang jahit tadi. Tadlis dalam waktu penyerahan, ya. Nanti balik lagi aja, Pak, 2 hari yang akan datang. Ternyata pas datang 2 hari yang akan datang baru dipotong, ya. Baru dirapih-rapihin, belum jadi juga. Akhirnya datang lagi seminggu yang akan datang baru barang itu diserahkan, ya. Nah, kasus tukang jahit tadi itu bisa menjadi contoh bagi kita, ya. Itu bisa masuk ke dalam kategori penipuan. Kalau misalnya si tukang jahit tadi pekerjaannya sedang banyak menjahit pakaian-pakaian yang lain, maka seharusnya dia memberikan spare waktu yang agak sedikit lama sama orang yang menjahitkan pakaian kepada tukang jahit tersebut, ya. Kan seminggu lagi insya Allah sudah jadi. Kalau seminggu lagi tidak jadi, maka tukang jahit itu yang harus mengabari, Pak, ternyata meleset, Pak, mohon maaf, karena harusnya kekejar tapi nggak kekejar karena berbagai alasan dan sebagainya, gitu. Agar tidak si orang yang menjahitkan bajunya tadi tidak merasa ditipu oleh si tukang jahit tadi.
Banyakan kan tukang jahit menyimpang kan dari waktu yang telah dia janjikan kan? Bener nggak, Ron? Yusron sering ngejahit baju nggak? Atau ngejahit celana? Iya, Pak. Sering. Kira-kira banyak nggak tukang jahit yang on time, tepat waktu? Di saya pernah juga sih, Pak, nemuin yang tepat waktu sama yang nggak tepat juga pernah sih, Pak. Jadi Kalau tepat tahu waktu, deh. ya kalau Banyak tepat atau enggaknya daerah saya. kalau tepat waktu berarti bagus, ya. Berarti dia tidak melakukan penipuan dalam waktu penyerahan. Tapi yang tidak tepat waktu itu yang harus kita berikan penjelasan. Bahkan harus kita berikan teguran kepada si tukang jahit tersebut, ya. Ini salah satu contoh tadlis dalam waktu penyerahan. Jadi tadlis itu artinya penipuan. Praktek tadlis bisa terjadi dalam kuantitas, bisa terjadi dalam kualitas, bisa terjadi dalam harga, bisa juga terjadi dalam waktu penyerahan. Ya, ini tadlis ya, bentuk distorsi pasar yang kedua. Nah, sekarang distorsi pasar yang ketiga, ada yang namanya ada yang disebut dengan tagrir, ya. Apa itu tagrir? Tagrir itu uncertain to bad parties, ya. Tagrir itu hampir sama dengan transaksi gharar, ya, hampir sama nih. Bahkan sama lah. Tagrir itu disebut juga sebagai transaksi gharar. Apa yang dimaksud dengan transaksi gharar? Transaksi yang tidak jelas kesudahannya, atau transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan. Itu kan transaksi gharar kan. Makanya kalau seseorang melakukan transaksi gharar, itu nggak akan pernah jelas transaksi yang dia lakukan, ya. Dan salah satu karakteristik transaksi gharar adalah, ya, baik si pedagang maupun si penjual itu tidak mengetahui sampai kapan selesainya transaksi gharar yang dia lakukan, ya. Makanya transaksi gharar itu kan pembahasan yang sudah kita bahas sebelumnya, itu mengandung arti transaksi yang tidak jelas kesudahannya. Gitu. Artinya kedua belah pihak, baik si penjual maupun si pembeli, itu tidak mengetahui ya dengan jelas, dengan persis transaksi yang dia lakukan. Ya, contoh dari transaksi gharar apa? Menjual anak sapi yang masih dalam kandungan. Kira-kira si penjual tahu nggak anak sapi itu bakal lahir normal misalnya, ya, atau si penjual tahu nggak anak sapi itu bakal lahir sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Si penjual nggak tahu, ya, hakikatnya. Padahal si penjual itu sebetulnya nggak akan pernah tahu. Bahkan dia nggak tahu kalau sapinya itu misalnya cacat atau tidak, itu nggak akan pernah tahu, baik si penjual maupun si pembeli. Makanya transaksi gharar itu disebut sebagai transaksi yang tidak pernah jelas kesudahannya, gitu. Karena si penjual sama si pembeli sama-sama tidak mengetahui ujung dari transaksi yang dia lakukan. Inilah yang disebut dengan tagrir atau gharar yang sudah pernah kita bahas beberapa pertemuan yang lalu, ya. Nah, tagrir atau gharar ini juga dibagi ke dalam beberapa bagian, ya. Pertama, tagrir dalam kualitas dan kuantitas. Contohnya sistem ijon. Sistem ijon itu membeli padi yang masih hijau dalam jumlah yang banyak, ya. Kualitasnya kita nggak akan pernah tahu apakah padi itu akan menjadi padi yang bagus atau tidak, ya. Kuantitasnya juga kita nggak akan pernah tahu. Kalau kita beli padi 1 hektar yang masih hijau, apakah akan dipanen sesuai dengan prediksi kita atau tidak. Misalkan kita prediksi 1 hektar itu akan kita panen 50 ton. Tapi ternyata terjadi banjir bandang yang sangat luar biasa, sehingga hasil panennya hanya bisa diambil 5 ton saja misalnya. Kalau terjadi seperti itu, maka yang dirugikan adalah si pembeli, ya. Si penjual justru malah diuntungkan, ya. Nah, tapi kalau terjadi sebaliknya, misalkan diperkirakan 1 hektar padi yang dijual yang masih hijau tadi itu bisa menghasilkan 50 ton, ternyata realisasinya malah menghasilkan 100 ton. Gitu. Nah, kalau transaksinya seperti itu tuh yang diuntungkan adalah si pembeli, si penjualnya justru malah dirugikan.
dilakukan. Ya, nah ini adalah salah satu bentuk transaksi ya yang biasa terjadi di kalangan masyarakat. Makanya melakukan transaksi ijon, ya jual beli padi yang masih hijau, yang masih belum jelas apakah dia akan menguning atau tidak, apakah dia akan dipanen atau tidak, ini mengandung unsur gharar tingkat tinggi, ya, dan transaksinya diharamkan. Para ulama sudah sepakat, ya. Kemudian tagrir dalam kualitas dan kuantitas. Nah, ini contoh yang lain, ya. Contohnya tadi sudah saya sebutkan di awal. Ini menjual anak sapi yang masih dalam perut induknya. Kualitasnya kita nggak akan pernah tahu apakah anak sapi itu akan lahir secara sempurna atau tidak. Kemudian kuantitasnya juga kita nggak akan tahu kuantitasnya apakah lahirnya anak sapinya 1 atau 2 atau 3 dan seterusnya. Ya, ini masuk ke dalam kategori tagrir. Makanya haram hukumnya menjual anak sapi yang masih dalam perut induknya. Walaupun dijual dengan harga yang murah, tetap jangan pernah kita melakukan transaksi jual beli seperti itu. Ya, tapi kalau menjual induk sapi yang sedang mengandung anak sapi, nah itu boleh-boleh saja. Ya, kenapa boleh? Karena tagrirnya itu sebagai pengikut. Ya, kan yang kita beli adalah induknya. Kalau anaknya itu sebagai pengikut, kalau sebagai pengikut maka secara hukum Islam itu diperbolehkan, ya. Tapi kalau secara spesifik menjual dan membeli anak sapi yang masih dalam kandungannya, maka itu diharamkan, nggak boleh dilakukan, ya. Kemudian tagrir dalam harga, ini 2 akad dalam satu transaksi. Misalnya kayak jual motor cash harganya 15 juta. Kredit harganya 10 juta. Kata si pembeli, baik saya beli barang tersebut. Kemudian kedua-duanya sudah sepakat. Tapi tidak ditentukan apakah dibeli secara cash atau secara kredit. Nah, ini juga harga dalam satu A. Suaranya hilang. Ya, Pak, maaf Pak, suaranya nggak ini. Nggak kedengaran Pak, suaranya kecil. Suaranya kecil. Kedengaran belum? Belum. Belum Pak, masih kecil. Masih kecil suaranya. Ya udah kedengaran belum? Ya udah Pak, sudah Pak. Udah Pak. Oke. Dari tadi saya ngomong suaranya kecil dong. Enggak, barusan. Tadi mah gede Pak. Baru aja nih Pak, pas dijelasin. Langsung. Pas tagrir dalam harga ya. Pas bahas tagrir dalam harga, suaranya jadi kecil. Iya Pak, benar Iya Pak. Pak, iya. Oke ya, jadi tagrir dalam harga itu contohnya seorang menjual motor cash harganya 15 juta, kredit harganya 10 juta. Kemudian si pembeli, ya udah saya sepakat membeli, tapi tidak ditentukan apakah dia beli secara cash atau dia beli secara kredit. Dua-duanya langsung sepakat, ya langsung berpisah dalam akad. Nah, transaksi itu masuk ke dalam kategori transaksi 2 akad dalam satu transaksi. Nah, itu masuk ke dalam kategori transaksi gharar dan hukumnya haram. Makanya kalau kita melakukan transaksi jual beli, kalau mau dilanjutkan transaksi jual belinya pertegas, apakah mau melakukan pembelian secara cash atau mau melakukan pembelian secara kredit. Tentukan di situ saat itu juga ketika berada di majelis akad. Kalau nggak jadi, kalau batal, sampaikan tidak jadi atau batal. Sehingga tidak muncul yang namanya dua harga dalam satu akad. Kalau itu muncul, maka masuk ke dalam kategori tagrir. Kalau sudah masuk ke dalam kategori tagrir, maka masuk ke dalam transaksi yang diharamkan. Ya, saya pikir ini 3 bentuk distorsi pasar yang harus difahami oleh kalian, sehingga ketika menjadi seorang pedagang, jangan sampai sekali-kali melakukan transaksi bentuk-bentuk distorsi pasar yang diharapkan. Kalau itu sampai terjadi, maka penghasilan yang kita terima, pendapatan yang kita terima akan menjadi pendapatan yang haram, akan menjadi penghasilan yang haram. Ya. Ada lagi nih, satu lagi, tagrir dalam waktu penyerahan. Ini contohnya, misalnya menjual barang yang hilang. Ya, ini juga masuk ke dalam kategori tagrir. Ya, sekarang saya jual mobil saya yang sedang hilang, harganya 20 juta,
tapi cari sampai ketemu. Kalau ketemu buat kamu, tapi kalau nggak ketemu ya udah itu risiko si pembeli gitu. Nah ini masuk ke dalam kategori tagrir juga ya, dalam waktu penyerahan. Oke ya, demikian yang saya sampaikan, 3 bentuk distorsi pasar dalam Islam. Ada pertanyaan sampai di sini? Mau nanya Pak, bisa Pak? Boleh, Saya silakan. juga Pak. Ya. Oh, Yusron dulu Pak, Yusron. Silakan. Oh, ya masalah tadi Pak, yang masalah pembelian yang misalnya sapi betina yang sedang hamil, itu tidak masalah walaupun jelas harganya menyesuaikan dan beda dengan sapi betina yang biasa seperti itu. Dan harganya pasti disesuaikan dengan ya hamilnya berapa lama, seperti itu pasti disesuaikan. Apa tidak masalah, apa termasuk gurur Pak? Oh, nggak masalah. Yang jelas kalau kedua-duanya sudah sepakat, baik si penjual maupun si pembeli, tapi sepakatnya membeli sapi betina yang sedang hamil ya, bukan sepakat membeli anak sapi yang masih dalam kandungan. Kalau sepakat membeli sapi betina yang sedang hamil, walaupun misalnya harga sapinya agak sedikit mahal, kalau kedua-duanya sudah ridho sama ridho, ya, atau bahasa Qur'annya antara dimingkum, ya, sudah suka sama suka, maka nggak jadi masalah dilakukan. Ya, karena transaksi itu kan bukan mengarah kepada transaksi jual beli anak sapinya, tapi mengarah kepada transaksi penjual belian induk dari anak sapi yang masih dikandung tadi. Itu Rais. Ya, syukron Pak. Ya. Nanya apa Ron? Ini Pak, nanya aja nih Pak. Ini kan kita hari ini ngebahas tentang distorsi pasar ya Pak. Nah, maksudnya ini apa masuk ke dalam ruang lingkup perusahaan Pak? Maksudnya? Ya, maksudnya ini kan kita yang dibahas ruang lingkup pasar nih Pak, atau yang di pasar itu aja. Kalau dalam perusahaan juga kan menurut saya ya ada beberapa yang ada bentuk distorsi pasar ini juga gitu loh Pak. Maksud saya gitu. Ini contohnya misalnya ya apa? Kenapa? Gimana Ron? Ya, terus coba Pak. Nggak, jadi kan apa masuk ke dalam ruang lingkup perusahaan juga, karena kan di ruang lingkup perusahaan itu kan misalnya contoh kuantitinya itu kan banyak ya Pak, udah gitu kualitasnya juga tidak semuanya dicek gitu loh Pak. Nah Pak, ini juga masuk dalam distorsi pasar juga Pak, yang dilarang gitu loh Pak. Iya, ini masuk ke dalam semua lini ya. Pokoknya dalam kehidupan bermasyarakat, bentuk-bentuk tadlis, kemudian bentuk-bentuk tagrir itu bisa masuk ke semua sektor kehidupan, termasuk dalam perusahaan. Makanya perusahaan itu kan biasanya mereka punya yang namanya QC, ya, quality control. Itu kan biasanya QC itu kan selalu tugasnya keliling memeriksa kualitas dari barang-barang yang diproduksi oleh perusahaan, apakah sudah sesuai dengan standar atau tidak. Walaupun memang pemeriksaannya tidak diperiksa secara penuh 100%, paling hanya mengambil beberapa sampel gitu. Tapi kan tetap walaupun mengambil beberapa sampel juga, itu kan tetap diperiksa ya, dilakukan. Dan pemeriksaan itu tidak pernah putus gitu. Nanti pergantian shift ada lagi QC-nya, pergantian shift ada lagi QC-nya gitu. Dan itu juga sudah masuk ke dalam salah satu bagian usaha dari perusahaan untuk meningkatkan kualitas dari barang-barang yang mereka produksi. Kalau misalkan terjadi kualitas yang rendah di pasaran, nanti kan bisa komplain ke perusahaan. Nanti perusahaan kan bisa ganti, ya. Kalau perusahaan itu bisa mengganti, maka tadlisnya tidak akan terjadi, penipuannya tidak akan terjadi. Yang maksud penipuan di sini adalah karena sudah ada niatan dari si pedagang atau dari si perusahaan ingin melakukan suatu penipuan. Kan tadi tadlis itu salah satu ciri dan salah satu karakteristiknya
hanya diketahui oleh satu pihak. Ya, siapa yang mengetahui penipuan itu? Ya si pedagangnya tadi. Kalau perusahaan umum itu biasanya mereka nggak mau melakukan penipuan seperti itu. Kalau mereka ketahuan mereka sengaja nipu, maka akan dituntut perusahaannya. Kalau perusahaan dituntut, berarti akan bangkrut. Ya, semua karyawannya mungkin akan tidak mempunyai penghasilan lagi. Nah, termasuk para direktur, para manajernya akan dibubarkan mungkin perusahaannya. Itu ya Ron ya. Ya, kalau dari sisi perusahaan mungkin masih bisa dikontrol gitu. Ya, yang sulit dikontrol itu ketika terjadi di pasar. Walaupun memang dalam dalam waktu yang sekarang memang di perusahaan pun bisa saja terjadi gitu ya. Tapi kebanyakan biasanya terjadi di pasar, bentuk-bentuk distorsi pasar ini. Sehingga yang lebih disoroti adalah pada wilayah pasar, bukan pada wilayah perusahaan. Saya pikir itu ya, Ron ya. Baik, Pak. Makasih, Pak. Tapi sudah paham ya, tadlis itu apa, tagrir itu apa ya? Ya, Pak. Sudah ya. Kalau UAS bisa ya berarti ya? Insya Allah. Insya Allah, Pak. Oke, ada lain yang pertanyaan dari yang lain? Saya Pak, mau tanya Pak. Oh iya, silakan Pak Rukman. Mau tanya ini Pak, misalkan ada pengiriman untuk air mineral Pak, tapi di dalamnya itu ada juga minuman keras gitu Pak, itu bagaimana Pak hukumnya Pak? Nah, pertanyaannya disengaja atau tidak itu? Kalau disengaja, berarti kan si orang yang punya air mineral tadi itu sengaja melakukan suatu kejahatan, ya, atau sengaja melakukan suatu penipuan. Nah, kalau itu sengaja dilakukan, maka masuk ke dalam kategori tadlis, ya, haram hukumnya. Karena kan tadi salah satu karakteristik tadlis kan hanya diketahui oleh satu pihak, ya, diketahui oleh satu pihak. Siapa yang mengetahui? Ya si penjualnya sendiri. Kalau dia sengaja melakukan, maka transaksinya masuk ke dalam transaksi yang diharamkan, nggak boleh dilakukan. Kecuali minuman kerasnya tidak ada yang tahu, kedua belah pihak, baik si penjual maupun si pembeli. Tapi masa iya minuman keras datang sendiri? Kan nggak mungkin ya. Iya Pak. Ya kan? Kalau itu disengaja ya berarti masuk ke dalam kategori tadlis tadi, penipuan. Ya. Ya berarti kalau masuk ke dalam kategori tadlis ya haram hukumnya. Ya. Baik dalam kualitas maupun kuantitas ya. Soalnya saya pernah lihat Pak, pernah lihat pengiriman air mineral, tapi ternyata di balik itu ada air kerasnya. Satu galon minuman keras. Iya, jadi dia ngirim barang air mineral. Nah setelah dikeluarin itu semua air mineral. Nah di balik itu ada minuman kerasnya Pak. Nah gitu. Ya kalau itu disengaja berarti masuk ke dalam kategori tadlis tadi ya. Itu sesuatu yang diharamkan, nggak boleh hukumnya. Haram ya Pak ya. Haram. Baik Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi yang lain? Yang lain ada lagi? Sekarang absennya sudah online ya. Jadi absen kuliahnya sudah online di sistem akademik, tapi yang berhak mengabsen adalah dosen yang bersangkutan. Makanya saya screenshot nanti yang hadir hari ini berarti saya akan absen secara otomatis di sistem akademik karena sudah terbaca. Nanti akumulasi absennya akan muncul secara otomatis di sistem akademik. Jadi dosen nggak usah repot-repot lagi ngitungin berapa selama kuliah berlangsung, berapa kali mahasiswa itu masuk. Karena sudah otomatis di sistem. Oke ya, ada pertanyaan lagi? Ini yang presentasi sudah habis ya? Sudah nggak ada lagi?
Kayaknya udah habis deh, Pak. Apa masih ada lagi? Kayaknya saya belum ini deh, yang ibu-ibu. Yang ibu-ibu belum pernah presentasi kayaknya ya? Iya, Pak, kelompok 6. Kelompok 6. Yulia, Iya, bahas apa Yulia? tentang lelang. Oh, tentang lelang ya. Ya, Berarti minggu depan presentasi ya? Kelompok 6 ya? iya, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri kuliah kita pada malam hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.